Namun dalam bab siwak ini sebahagian Sebagian ulama madhab Syafi'i mengatakan siwak itu ada dalam beberapa kondisi makruh hukumnya. Seperti kalau momennya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita minggu yang lalu berakhir di ancaman bagi orang yang tidak bersuci ketika kencing, yaitu dengan adanya azab kubur. Hari ini kita masuk di dalam bab yang baru, yaitu babus siwak. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babus siwak. Al-hadithul awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salatin. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Hurairah tentang hukum siwak. Nanti hadis kedua tentang kaifiyat siwak atau kapan bersiwak atau waktu-waktu siwak. Kemudian berikutnya adalah kaifiyat siwak. Tuh. Di dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain tentang siwak itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang siwak ini, yaitu madharah lil fam wa mardatun li rabbi, membersihkan atau mensucikan mulut dan mendatangkan ridha Allah. Itu tentang siwak. Dan dengan hadis yang mulia tadi, ya, subhanallah, ini syariat yang sangat mulia. Siwak itu adalah madharah lil fam, mensucikan, membersihkan mulut. Wa mardatun li rabbi, dan mendatangkan ridha Rabb, Allah Subhanahu wa taala. Itu siwak. Dan di sini kata madharah sebagaimana kita sebutkan itu bisa bermakna secara lugawi istilah. Taharah itu bersih. Dan dalam lafaz madharah di sini laisal makna anna al-fam najas. Tidak menunjukkan bahwa mulut itu najis. Karena taharah di sini maksudnya apa? Lugawiyah, yaitu kotor. Ya. Dan itu sebagai dalil dari siapa? Orang yang mengatakan, dalam pembahasan kita terlalu, anjing itu tidak najis. Karena kalimat tuhur yang dimaksud di situ adalah yakni an-nazahah minal qadar, membersihkan kotornya. Salah satunya bentuknya adalah lafaz hadis ini, as-siwak madharah lil fam. Dan sepakat mulut itu tidak najis. Ludah kita nggak najis,
kotoran di mulut kita pun bukan najis. Yang berbeda pendapat ulama itu adalah al-qai'u, muntah. Indah Syafi'iyah yani aktsar annahu najas, qai' itu najis. Kenapa? Karena dia kembali dari maidah. Jadi kalau ke bawah najis, ke atas pun sama najis ini. Gitu ya. Tapi sebagian mengatakan enggak. Karena yang najis itu adalah yang sudah terproses ke bawah. Itu tentang apa ya? Tapi disebutkan di dalam hadis itu adalah mazharah, sucinya mulut dengan apa? Siwak. Ini adalah menunjukkan tentang kesempurnaannya agama kita yang mulia. Kebersihan itu kalau bukan dari hal najis, itu adalah sifatnya pilihan. Paham ya? Kebersihan dari yang bukan hal yang najis, sifatnya apa? Pilihan dan marwah. Marwah itu, muruah itu kehormatan. Begitu. Jadi kalau momennya orang tidak bersih-bersih dari apa? Dari hal yang ini, itu makruh hukumnya. Kotor tapi tidak najis, makruh. Contoh antum habis kerja di mana? Di bengkel, oli banyak gitu kan, seterusnya. Kemudian tiba-tiba antum tidak membersihkannya, dan tidak najis. Ya. Seperti itu. Makruh karena apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, cintai keindahan. Begitu. Tapi kalau umpamanya izalatun najasah bahwa amrun lazimun wajibun. Adapun membersihkan najis, walaupun tidak terlihat, antum punya jaket bagus, tapi dari kulit babi, gitu kan, bersih, dicuci rapi, gitu kan, seperti itu wajib dibuang. Begitu ketika para ulama mazhab mengatakan bahwa babi itu najis. Ya. Ketika sesuatu itu najis, walaupun umpamanya tidak terlihat, itu tetap harus dibersihkan. Misal, antum umpamanya dalam mazhab Syafi'i, kita cerita mazhab Syafi'i ya, karena kita di negeri ini agar kita hati-hati. Antum tahu kain itu kena najis, tapi tidak tahu sebelah mananya. Tiba-tiba sudah kering, bahkan dicari-cari, dicium nggak bau. Tapi antum tahu itu belum dicuci. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada istilah istihalah, perubahan kondisi. Ketika hilang ini najis. Kalau dalam mazhab Hambali sudah itu apa? Suci. Dalam mazhab Syafi'i enggak. Minimal antum siram pakai air sampai basah, kemudian jemur lagi. Baru itu dikatakan apa? Suci. Walaupun tidak terlihat. Secara hukumnya belum dibersihkan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Itu kehati-hatian. Seperti itu. Ya. Ini kondisinya. Tapi kalau mamanya bajunya kotor, banyak tanah gitu kan, tapi tahu itu, terus antum tidak mencuci, itu hanya dari sisi apa? Pilihan marwah saja. Karena tidak najis di situ. Dia bisa sholat dengan pakaian itu. Ya. Karena najis itu kenapa harus dibersihkan? Karena yamna sihhatas sholat. Karena perkara yang sifatnya dihukumi najis itu, pakaiannya itu adalah apa? Menghalangi sahnya salat. Seperti itu. Karena syarat sah salat itu adalah taharah minan najasah. Bisa dipahami ya? Ini kaidahnya tentang hal ini. Nah, ketika menggunakan kalimat madharah, mensucikan mulut, yang dimaksud itu adalah lugawiyah. Karena mulut kita itu adalah asyraful hal fil fam. Sesuatu yang paling mulia adalah di mulut. Ya, dalam anggota tubuh kita. Ya. Tapi ketika kondisinya apa? Membersihkan mulut ini, bagaimana hukumnya? Nah, di situ dibahas hadis ini. Kemudian mardhatul li rabbi, dan ini menunjukkan bahwa bersih itu, kebersihan itu hukumnya apa? Sunnah. Dan ini dalil. Adapun hadis an-nadhafah minal iman, itu dinyatakan oleh para ulama tidak termaktub dalam kitab-kitab hadis. Yang ada juga adalah at-tuhuru syatrul
iman. Kebersihan, kesucian itu setengahnya iman. Ini maksud wudu adalah setengahnya sholat. Ya. Atau disebutkan ini as-siwak mabharah lil fam. Siwak itu adalah pembersih mulut, mardah li rabbi, dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan bahwa kebersihan itu sesuatu yang dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan innallaha jamil hibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Seperti itu. Dan yang dimaksud dengan kebersihan itu dan kesucian itu berkaitan dengan apa? Ketetapan yang sifatnya apa? Sesuatu yang menempel pada diri kita dari luar kita. Seperti itu. Ini maka mulut dibersihkan. Maka di dalam Islam itu kebersihan mulut itu dijaga. Nah, di zaman dahulu membersihkan apa? Membersihkan mulut itu, membersihkan gigi itu adalah menggunakan kayu atau namanya akar kayu. Ya, disebut dengan ud. Ya. Ranting. Ya, ranting tapi yang bisa dilembutkan. Ya. Kalau di kita kan banyak rumput, kadang pakai rumput atau pakai sabut kelapa. Jangan kita dulu. Kemudian ada seorang di penjara membuat apa? Sikat gigi. Orang yang buat sikat gigi itu orang di penjara. Tapi dia jadi punya royalti setelah itu. Karena dia diusung oleh pabrik setelahnya. Seperti itu. Kemudian muncul yang disebut dengan apa? Sikat gigi dengan beraneka ragam sekarang yang muncul ada. Ya. Nah, tapi sikat gigi, apakah sikat gigi termasuk bagian dari apa? Bisa dikatakan bersiwak dari dua sisi. Kalau ditinjau dari sisi keseluruhan tidak bisa disamakan. Tapi kalau ditinjau dari sisi illah, alasan sikat gigi dengan siwak itu adalah sama. Yaitu adalah mathharatul fam. Membersihkan, maka bisa dihukumi sama. Seperti itu. Kalau ditinjau dari sisi illah. Tapi kalau ditinjau dari sisi segala sifatnya berkaitan siwak dengan ini, maka berbeda. Ya, maka berbeda. Karena kalau dilihat, kalau siwak ya, pertama tangkainya bisa dipakai kapan saja dan bisa disimpan, dibawa oleh kita. Adapun sikat gigi ya, orang mau sholat gak sikat gigi dulu, gak nyaman. Bahkan malah nambah kotor, bukan nambah bersih. Tapi kalau siwak bersih, seperti itu. Ini berkaitan dengan apa? Siwak. Ya. Tapi alal akal bahwa kalau tidak ya kita setiap bentuk membersihkan yang dianjurkan dibersihkan memiliki pahala untuk pembersihannya. Adapun penggunaan apa tangkai atau umpamanya akar dari siwak itu memang berbeda dengan sikat gigi. Ya, seperti itu. Ini diantaranya. Adapun bentuk apa dari apa itu, maka itu beraneka ragam. Ya, bisa dari arok yang kita lihat siwak ya, akar ya kayak gitu. Atau mungkin dari rantingnya. Yang jelas kalau ujungnya bisa dilenturkan dan bisa tidak melukai mulut ketika apa menggosok gigi dengan hal seperti itu, maka itu masuk dalam kategori apa? Siwak ya. Bisa dari tangkai zaitun, tangkai apa saja. Kalau banyak kita ngambil ranting-ranting kemudian bisa ada seratnya. Kalau di kita tina namanya no serat. Tiwu bisa. Betul bisa dari tebu kan seperti itu. Ampas tebu itu bisa dipakai untuk apa? Bersiwak atau dari ini seperti itu kalau di kita. Tapi memang tidak bisa seperti siwak yang ada di kita. Ya. Di antaranya ya. Dan orang tua kita bisa jadi dari rumput yang itu yang bisa dihaluskan gitu ya. Kemudian dipakai untuk menggosok gigi. Ya. Itu di antaranya. Dan yang abdolnya adalah yang bisa sering kita lihat, yang lebih bagus gitu kan, yang lebih bagus. Itu yang sering kita lihat, yang sering dijual, ya, gitu, ya. Bahkan ada yang biasa, ada yang premium gitu kan jualannya juga sekarang. Itu siwak basah. Nah,
siwak ya. Bisa dipahami ya tadi tentang apa matharah dan seterusnya harus kita pahami. Jadi lafaz-lafaz hadis itu memang harus kita telah. Kenapa para ulama memahami begitu. Kemudian di sini disebutkan hadis Abu Hurairah di mana Rasulullah SAW bersabda, laula an asyukka, andai tidak aku memberatkan ala ummati, atas umatku, la amartuhum bisiwak, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak inda kulli salatin, setiap hendak salat ya, dan bisa kita lihat ya, bersiwak dengan gosok gigi itu berbeda. Untuk sholat saja, kalau disunahkan untuk sholat, berarti antum berapa kali sholat di sehari semalam, antum bersiwak. Umpamanya sholat malam witir, antum siwak dulu. Bangun tidur antum siwak untuk sholat, begitu ya. Ini ketika sholat ya, kita sholat hidung saja, karena nanti disunahkan sholat, wudu, kemudian dan seterusnya. Kemudian berikutnya, ini betapa terjaganya giginya kaum muslimin ya kalau siwak terus. Mau sholat apa? Mau sholat qobliyah, siwak dulu. Setelah itu berdoa umpamanya dan seterusnya, nunggu. Kemudian mau sholat berjamaah subuh, siwak lagi. Datang lewat umpamanya begitu selesai mau sholat duha atau sholat isyraq ya, sholat duha di situ, siwak lagi. Ya. Qobliyah zuhur, siwak lagi. Antum bisa hitungan. Qobliyah itu bisa 2, bisa 4, berarti 2 kali. Sebelum berjamaah zuhur, setelahnya. Kemudian kalau ada sholat mutlak setelah itu, qobliyah ya. Atau mau pas sholat asar, sebelum maghrib, ba'diyah maghrib, isya ya, seperti itu. Bagaimana mulut kita berkaitan dengan siwak. Tapi ketika dilakukan seperti itu, otomatis syariat itu apa? Lebih tahu tentang kapasitas kemampuan kita. Orang yang kita longgar saja siwak ya paling sepoe 2 kali, sekali gitu kan. Orang yang pakai gosok gigi biasanya 2 kali. Ya, seperti itu. Nah, kalau pakai siwak hitung aja antum. Witir ya, bangun tidur. Qobliyah subuh, duha, kalau ini salat aja. Salat mutlak, qobliyah zuhur, ba'diyah, asar, maghrib, ba'diyah. Udah 12 kali kan bersiwak. Setiap hari 12 kali, itu kebayang gak? Stabil mulut kita. Ya. Belum lagi ada pembahasan lain. Ketika posisi apa? Perut lama kosong, terlalu lama bicara, siwak. Seperti itu. Lama ngabetem tidak bicara, siwak lagi. Kan bisa dihitung berapa banyak ya kan bersiwak. Dan kalau ditanya bagaimana hal tersebut, itulah Islam. Ya. Tapi apa posisinya? Nabi SAW adalah apa? Menyampaikan apa yang Allah informasikan, wahyu itu. Nabi mengatakan laula an asyqa, kalau tidak memberatkan, la amartuhum, aku perintahkan siwak ini. Di sini disebutkan bahwa apa? Al-masyaqqah, sesuatu yang berat. Ya, disebutkan di dalam ungkapan para ulama itu, al-masyaqqah itu hukum asalnya tidak ada dalam syariat ini. Masyaqqah itu. Ya. Andai ada masyaqqah itu adalah sesuatu yang tidak bisa tidak, kecuali harus terlewati, baru masyaqqah itu apa? Ada, tapi itu juga apa? Diminimalis. Makanya disebutkan al-masyaqqah tajribut taisir. Setiap yang sulit itu bisa menghantarkan ada hal yang bermudah. Ketika dalam posisi kemestian itu masyaqqah dan itu betul-betul apa? Sulit, maka ada yang disebut dengan rukhsah, keringanan. Ya, itu taisir. Tapi memang kaidah para ulama itu adalah al-amru idza tasa'ad dhaqat. Urusan itu ketika diluas, maka biasanya dipersempit.
Wa idza dhaqat ittasa'at. Ketika kondisinya apa? Sempit, ada hal yang perlu diberikan keluasan di situ. Ini berkaitan dengan apa? Masyaqqah. Nah, apa masyaqqahnya? Di sini adalah memang kalau setiap sholat antum tadi bisa dibayangkan begitu. Ya. Makanya biasanya apa? Disimpan di saku ya untuk siwak tersebut. Baru ini belum lagi mau ngobrol sama orang, siwak dulu ngobrol. Dan seterusnya banyak kesempatan siwak. Dikatakan oleh para ulama, ya, siwak itu adalah mustahabun fi kulli hal. Disunahkan kapan saja. Seperti itu. Wa fi ba'dil umur muta'akkad, dan di sebagian urusan itu lebih dikuatkan. Salah satunya adalah ketika mau baca Quran, ketika sholat, ketika wudu, ketika mulut sudah mulai mulai tidak nyaman karena lama diam atau karena lama banyak bicara, itu lebih digabungkan ya, seperti itu. Atau ketika bangun tidur ya disetuskan, bahkan ketika masuk masjid dan seterusnya siwak. Jadi diungkapkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa huwa masnunun kulla waqt, itu disunahkan setiap waktu, muta'akkadun inda shalah, dan lebih dikuatkan lagi saat salat, wudu, taghayyurul fam, ketika mulut sudah mulai terasa enggak nyaman ya, wa khuluwil ma'idah min at-ta'am, atau ketika lambung kosong dari makanan, maka disunahkan siwak karena akan menimbulkan apa? Bau di situ tak sedap. Wal qiyam minan naum, bangun tidur lilir atau bangun tidur baru bangun, itu siwak. Wa italatus sukut, terlalu banyak diam, dukhulul masjid, kita masuk masjid, wa qiraatul Quran, baca Quran, wa dukhulul manzil, dan ketika masuk rumah. Masuk rumah sebelum ketuk pintu siwak dulu. Ini adab. Dan ini lebih ditekankan. Walaupun hukum asalnya apa? Semuanya sunnah. Jadi siwak ini adalah istimewa. Yang apa? Secara mansus itu diistimewakan siwak itu. Aktivitas untuk kebersihan kita, dan kapanpun kita apa? Melakukan siwak itu adalah mustahab. Jadi kalau mau antum kesal-kesal bersiwak. Insyaallah kan? Ya kan, sambil apa? Sambil zikir antum apa? Teringat, oh iya, siwak, lanjutin lagi. Nah. Bari murojaah sebelum murojaah begitu ya. Namun dalam bab siwak ini sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan siwak itu adalah ada dalam beberapa kondisi makruh. Seperti kalau momennya saum, posisi saum setelah zuhur. Ya. Itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena bau mulutnya orang saum itu matlub. Jadi bau mulutnya orang saum itu seolah-olah apa? Matlub, tertuntut. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Bahwa apa? Saum itu adalah apa? La khalufu fam shaim atyab indallahi min rihil misk. Yaitu bau mulutnya orang puasa itu lebih baik daripada apa? Kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat dari ungkapan seperti ini berarti apa? Seolah-olah apa? Raihatul fam as-shaim, raihatul famis shaim matlubah. Seolah-olah apa? Bau mulut orang saum itu dituntut gitu kan. Mustahabah. Maka dari sisi itu kalau kondisi mustahabah berarti kapan? Kalau habis zuhur ke sana otomatis apa? Lebih bau kan. Kalau sebelum zuhur bersiwak, nah masalah karena masih apa? Nyaman-nyaman. Kalau ke sana seperti itu. Nah, kermujana itu maka ada sahih. Itu makruh hukum siwak, bukan gosok gigi ya. Siwak. Memang kalau gosok gigi mana? Gosok gigi juga nggak apa-apa. Jangan pakai odol wae mesti ke dahar gitu kan. Di antaranya. Ya jangan ditelan, dibuang. Apalagi siwaknya ditelan, nggak boleh basah.
atau siwakna pakai tebu ya. Antum siwakna pakai tebu. Amis ya karena siwakna pakai tebu ya guys. Nah ini. Ini yang disebut dengan apa? Al-masyaqqah ya. Kemudian qala la amartuhum. Saya aku perintahkan, ini adalah kaidah usul. Kaidah usul itu apa? Al-aslu fil amri lil wujub. Perintah itu yang untuk wajib. Ya, maka Nabi SAW mengatakan la amartuhum, ini isyarah. Kalau Nabi perintahkan, asal dari perintah itu apa hukumnya? Wajib. Kemudian di sini juga menyebutkan wajibnya ini bisa jadi apa? Wajibnya itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ibadah ataupun berkaitan dengan adab. Hukum asalnya adalah wajib. Karena yang diceritakan di sini berkaitan dengan adab. Ya. Tapi disebutkan, disyarahkan wajibnya itu ketika ada perintah. Jadi hukum asal dari perintah dari syariat itu adalah wajib. Maka Nabi mengatakan di sini la amartuhum. Saya aku perintahkan. Kalau diperintahkan berarti apa? La wajabat. Mesti amal yang di sini perintah pasti wajib. La wajabal amru, maka urusannya akan menjadi wajib. Itu disebutkan di ungkapan para ulama tentang hal ini. Wajib ya tentang hal tersebut. Kemudian di sini juga kita tahu sifat Nabi alaihi salatu wasallam. Sifat Nabi SAW ketika mendapati sesuatu yang sifatnya masyaqqah, lihat dalam Isra Mi'raj ya. Dalam Isra Mi'raj kan Nabi SAW datang ke Nabi Musa tegur, umatmu gak sanggup, minta sama Allah. Sampai dari 50 kali menjadi 5 kali. Maka disebutkan hunna khamsah li khamsin. 5 waktu ini ya pahalanya tetap 50. Karena yang satu itu adalah 10 kebaikan, maka yang 5 adalah 50. Seperti itu. Dan itu adalah keringanan. Syafaqah warib Nabi SAW, bentuk kasih sayang dan bentuk kelemah lembutan Nabi SAW. Tidak menghendaki umatnya dalam kesulitan. Ini aslun kabir, ini perkara besar ya. Dan Nabi SAW adalah yang menyayangi kaum mukminin dan lemah lembut kepada kaum mukminin. Ini seperti ini. Maka disebutkan laula an asyqa ala ummati. Kemudian ya tadi disebutkan berikutnya di dalam hadis ini la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Ini menjelaskan, para ulama mengambil satu faidah yang menakjubkan. Hukum siwak ini tetap dalam posisi sunnah ketika kondisi begini ya, rapat begini. Padahal menyebutkan ini kepada Syekh Sa'di, tapi pahalanya tetap pahala wajib. Dan ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sesuatu itu tidak memberatkan, mesti diperintahkan, dan diperintahkan jadi wajib. Dan pahala wajib itu tidak bisa sebanding dengan pahala sunnah sebesar apapun, ya kan? Karena sunnah itu ketika terlewat tidak mendapatkan pahala dari tidak mengamalkan sunnah, tidak ada ancaman. Tapi kalau orang kelewat dari pahala wajib atau dia tidak mendapatkan amal wajib, itu adalah diancam seperti itu. Dan disebutkan di sini para ulama mengatakan ini pokok besar yang harus kita pahami, yaitu apa? Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tingkatan amal pahala wajib itu besar. Ya, pahala. Dan pahala sunnah di bawahnya. Begitu. Tapi di sini ada amalan yang hukumnya sunnah, tapi pahalanya wajib. Salah satunya siwak. Ya, kita tidak tahu kamiahnya, ya. Tapi disebutkan seperti itu. Dan mudah-mudahan ya ketika kita bersiwak, gosok gigi betul-betul ini. Yang jelas tadi kaidahnya adalah matharatul lil fam wa mardatun li rabbi, gitu.
Kemudian inda kulli salatin, di setiap salat, ya, dalam riwayat lain adalah inda kulli wudu, setiap wudu ya, dan yang lainnya. Ini ala hasabi ikhtilafir riwayat, sesuai dengan apa perbedaan riwayat di sini. La li ajli mutanaqid wa innama li ajli tanawwu. Bukan dari sisi bahwa bertentangan, tapi di situ adalah tanawwu mawaqini as-siwak, yaitu beraneka ragamnya tempat-tempat siwak di situ. Nah, sebagaimana umpamanya di hadis yang kedua, ya, di hadis yang kedua seperti itu bercerita tentang hadis yang kedua, yaitu idza qama minal laili yashussufahu bis-siwak. Nabi SAW ketika bangun tidur, beliau menggosok mulutnya dengan siwak, itu maksudnya dengan gigi dengan siwaknya. Ini kondisinya tentang apa? Siwak. Baik.